Di antara kabut dan rintik hujan yang membasahi tanah, ada suara yang dulu sering terdengar. Suara langkah berat, suara belalai yang menyapu semak, dan trompet panjang penuh wibawa. Suara itu kini perlahan menghilang. Ia bukan legenda, ia nyata, ia bukan sekadar hewan. Ia penjaga hutan, penanda harmoni antara alam dan manusia. Namun kini, jejaknya semakin samar. Ini adalah kisah tentang waktu yang terus berjalan, tentang kehancuran yang perlahan, dan harapan yang mungkin masih tersisa. Ini adalah kisah gajah Sumatera, sang raksasa terakhir dari hutan tropis Indonesia. Gajah telah lama menjadi bagian dari lanskap Asia, tapi bagaimana mereka sampai di Sumatera? Sekitar 20.000 tahun lalu, ketika permukaan laut lebih rendah, daratan Asia Tenggara terhubung dalam satu kawasan besar yang dulu bernama Sundaland. Gajah purba menjelajah dari wilayah yang kini dikenal sebagai India dan Myanmar, menuju wilayah tropis di selatan. Mereka tiba di Pulau Sumatera, yang saat itu belum sepenuhnya menjadi pulau, dan mulai menetap. Selama ribuan tahun, mereka berevolusi. Ukuran tubuh menyusut agar lebih cocok dengan hutan lebat, telinga mereka menjadi lebih lebar, kulitnya lebih terang, dan perilakunya semakin cerdas dan sosial. Para ilmuwan mengelompokkan mereka sebagai subspesies tersendiri. Elephas maximus sumatranus, gajah Asia Sumatera. Mereka menjadi bagian tak terpisahkan dari ekosistem pulau ini. Dari hutan rawa di pesisir hingga dataran tinggi yang berkabut, mereka menjelajah, menjaga, dan menghidupi hutan. Saat ini, jangkauan habitat alami gajah Sumatera telah menyempit drastis. Dulu mereka bisa ditemukan di hampir seluruh daratan Sumatera. Kini mereka hanya bertahan di kantong-kantong kecil habitat seperti Taman Nasional Gunung Leser, Taman Nasional Waikambas, dan sebagian Riau serta Jambi. Total luas jelajah mereka kini tinggal sekitar 10% dari wilayah aslinya. Gajah Sumatera adalah yang paling kecil di antara kerabatnya, yaitu gajah India dan Sri Lanka. Tingginya hanya 2 hingga 2,5 meter dengan berat kisaran antara 2 hingga 4 ton. Tapi jangan salah, di balik tubuhnya yang lebih kecil, tersimpan daya jelajah dan daya ingat luar biasa. Mereka telah hidup berdampingan dengan manusia sejak masa lampau. Dalam beberapa kebudayaan lokal, gajah bahkan dianggap hewan suci, sebagai simbol kekuatan dan kebijaksanaan. Namun kini, sejarah panjang itu tengah terputus. Untuk memahami mengapa, kita harus melihat lebih dalam, tentang siapa mereka sebenarnya, bagaimana mereka bertahan di alam liar, dan ancaman apa saja yang kini mengepung mereka dari segala arah. Tetaplah bersama kami, karena perjalanan ini baru saja dimulai. Di bab-bab berikutnya, kita akan mengenal lebih dalam tentang fisik dan perilaku mereka yang luar biasa, serta perjuangan mereka bertahan hidup di tengah dunia yang terus berubah.